Kalau harapan saya, semoga POC bisa berjalan dan berkembang, begitu juga dari keripiknya. Kami sangat berharap apapun yang terjadi boleh tetap kita sambung. Dan doa saya untuk semua adik-adik mahasiswa semua, semangat, terus belajar, jangan pernah memandang ke atas, terus ke bawah. Semangat adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatimah Zahra dari tim PHP 2D di Mafis Unug Blitar. Di sini kita hadir dalam acara Sapa Mitra. Dalam acara pada malam hari ini kita akan membahas tentang perjalanan Pokmas Wijaya Kusuma dari sebelum tim PHP 2D hadir hingga tim PHP 2D hadir di lokasi Taman Wisata Pisang di Desa Purworejo. Nah, di sini telah hadir bersama kita Bapak Didik selaku anggota dari Pokmas Wijaya Kusuma Divisi Penanaman Pisang, dan juga Bu Yuli selaku bendahara umum dari Pokmas Wijaya Kusuma. Nah, nanti silakan Bapak Didik dan Bu Yuli langsung menanggapi pertanyaan dari saya. Okay? Untuk yang pertama, bagaimana sih perjalanan dari Pokmas Wijaya Kusuma sebelum tim PHP 2D ini hadir di Purworejo? Monggo dari Pak Didik dulu untuk menjawab. Selamat malam. Jadi sebelum tim dari mahasiswa UNU PHP kami berkarya, kami berusaha hanya sebatas untuk menanam pisang secara khusus diambil buahnya saja. Jadi kami tidak ada angan-angan mau jadi apa, mau dibikin apa selain hanya khusus untuk mengambil buahnya saja. Oleh karena itu apa yang kami tanam itu hanya tanaman pisang yang secara khusus buah, bukan yang untuk komoditi yang lainnya. Seperti itu. Lalu mungkin dari Bu Yuli bisa menambahkan. Selamat malam dari saya, Bu Yuli. Kalau awalnya memang seperti itu, belum ada rencana selain yang diambil dari buahnya, belum ada rencana kedepannya pisang itu untuk dibikin untuk apa saja, seperti itu. Lalu dari Pokmas Wijaya Kusuma ini apakah benar mengelola taman wisata kebun pisang ya? Iya. Nah, di taman wisata ini apa saja fasilitas-fasilitas yang telah tersedia? Jadi karena namanya perintisan dan ini adalah memang masih tahap awal, jadi sementara ini yang ada itu hanya fasilitas terkait dengan pembibitan, kemudian bagaimana kita mengelola tanaman itu sendiri sampai pada akhirnya panen. Di samping ada beberapa hal, ya salah satu diantaranya adalah bagaimana kita memberikan pelatihan, kita memberikan pengetahuan terhadap anak-anak kecil di usia dini tentang bagaimana kita bertanam pisang, seperti itu. Apakah sudah pernah menghadirkan dari anak-anak SD atau SMP seperti itu, Pak? Selama ini sudah ada, jadi dari anak-anak TK seperti itu. Kalau SD masih belum, karena waktu itu kami mulai pada saat yang sama kita sedang mengalami pandemi. Jadi kami sangat-sangat terbatas dalam kami menampilkan pengunjung ataupun tamu-tamu yang lain, seperti itu. Kemudian Bu Yuli? Ya, cukup. Oh iya, kemarin itu saya membaca beberapa berita tentang Pokmas Wijaya Kusuma. Kalau tidak salah itu di situ di Taman Wisata Kebun Pisang ini terdapat menjual beberapa produk berupa pecel gitu.
nasi pecel. Ya, nasi pecel. Nah, itu bagaimana Bu proses perjalanan dalam mengelola nasi pecel ini? Iya, rencana dari awal kita selain cuma untuk mengambil buahnya, rencananya memang untuk wisata. Jadi memang pernah sudah ada kafe kecil, terus warung nasi pecel. Cuma ya itu mungkin karena kondisi pandemi, jadi belum bisa berlanjut sementara ini. Kondisi pandemi ini benar-benar mempengaruhi dari proses berjalannya Taman Wisata Kebun Pisang ini. Ya. Lalu dalam pengelolaan dari taman wisata ini sendiri, apakah dari pemerintah desa juga berperan Bu dalam hal ini? Iya, ada. Sangat besar perannya untuk membantu kami, mendukung kami. Enggak cuma dari pemerintah desa, dari BPD, dari Bapak Camat, juga semua ada dukungan buat kami. Karena dengan kemajuan Pokmas, apabila Pokmas bisa besar, itu nanti Desa Purworejo yang akan bangga. Lalu kalau dari Pak Didik? Selama yang saya rasakan, pemerintah desa khususnya Purworejo sangat-sangat mendukung. Hal ini memang saya alami dan saya rasakan. Dari awal mula memang Pokmas Wijayakusuma dibentuk berdasarkan keinginan dari masyarakat yang disampaikan ke pemerintah desa, sehingga pemerintah desa menanggapi dan merespon apa yang menjadi keinginan warga. Maka dari itu terbentuklah Pokmas Wijayakusuma. Tidak berhenti di situ, pemerintah desa juga mengadakan bintek dengan harapan apa yang nanti kita dapat selama bintek bisa kita lakukan, kita aplikasikan dalam kita mendirikan Pokmas Wijayakusuma khusus untuk tanaman pisang seperti itu. Lain pula dengan para pemegang jabatan terutama di tingkat kecamatan sering juga hadir berkunjung, dan ini adalah suatu motivasi bagi kami. Jadi kami merasa betul-betul sangat berterima kasih, meskipun cuma hanya berkunjung, tapi kami sangat merasakan hal yang sangat berbeda kalau tidak ada kunjungan sama sekali. Nah, itu lain ceritanya. Ada pula ketika pemerintah desa menerima tamu, menerima kunjungan dari Surabaya atau lain kota, dan salah satunya Pokmas Wijayakusuma menjadi salah satu tempat tujuan mereka, seperti itu. Berarti intinya dari pemerintah desa ini sangat mendukung program-program yang diselenggarakan oleh Pokmas Wijayakusuma. Lalu seiring berjalannya waktu, ini apakah ada kendala-kendala yang dialami oleh Pokmas Wijayakusuma sebelum tim PHPI 2D ini hadir? Mungkin dari Pak Didik terlebih dahulu. Kami menyadari apapun usaha dan apapun bentuk kegiatan pasti ada halangan atau kendala, dan itu sangat-sangat kami alami. Jadi ketika hari itu kita launching penanaman pisang, selang satu hari pemerintah melaunching pandemi sebagai wabah nasional. Jadi kami merasa mau maju bagaimana, mau mundur bagaimana, jadi serba repot. Tapi kami pasti dan kami yakin ini memang harus kami lalui. Dan sekalipun ini pandemi, kami tetap berusaha bagaimana kami tetap melakukan penanaman, kami melakukan pemeliharaan, dan tentu saja ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dalam pemerintah desa. Jadi bagaimana kita berkumpul harus sekian orang, harus mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Tak lepas dari itu, kami juga berusaha bagaimana
kami memberikan contoh bagi masyarakat yang lain, di mana kita tetap harus patuh dengan anjuran pemerintah dan dalam hal ini pemerintah desa. Mungkin dari saya itu saja. Bu Yuli mau ditanggapi? Iya, ngomong Bu Yuli, mungkin dari yang belum disampaikan Pak Didi ada kendala-kendala yang lain. Ya, seperti yang dibilang Pak Didik, itu pasti ada. Karena dari awal kita pertama mendirikan Pokmas, pasti ada orang yang segelintir orang kecil lah yang jadi penghalang. Tapi alhamdulillah semua sudah bisa kita lewati sampai saat ini. Dan sudah berjalan sampai hampir 2 tahun. Ya. Hampir 2 tahun. Lalu kan tadi beliau juga menyampaikan bahwasanya di Pokmas ini ada tadi ada menjual produknya pisang ya, berupa buah pisang. Nah, lalu bagaimana proses dari pemasaran buah pisang ini sendiri, Bu? Alhamdulillah dari awal proses pemasaran kami adakan yang sama-sama bisa saling membantu penjualan selain dari online, dari teman sendiri, istrinya Pak Didik juga bisa membantu, terus dari kelompok Pokmas sendiri kita saling membantu lah kalau untuk pemasaran, tapi kita tidak sampai menjual ke pasar. Jadi cukup dari penghasilan dijual online itu. Iya. Lalu dari hasil panen pisang ini apakah juga ada diberikan untuk ke desa? Pasti ada. Awal kita panen, sebelum kita ke penjualan, selain kita kasihkan ke desa, BPD dari Bapak Camat dan pendamping, warga, itu dari tetangga ke sebelah lahan, itu alhamdulillah kita semua sudah kasih. Alhamdulillah saya rasa tidak kurang, sudah lebih. Terus mungkin sampai saat ini alhamdulillah kalau dari warga kita sekarang sudah mulai mendukung. Kalau untuk lahan dari pertanian pisang ini sendiri itu ada luasnya berapa? Kalau luasnya itu sampai hari ini itu ada kira-kira 1/4 hektar. 1/4 hektar. Karena apa? Ini memang tahap awal, di mana nanti pada tahun 2022, jadi tahun depan kita akan melaksanakan penanaman dengan skala yang agak luas seperti ini. Kira-kira sekitar 1 hektar khusus untuk tanaman pisang saja. Terima kasih atas guru tadi penyampaian tentang proses awal Pokmas Wijaya Kusuma sebelum pandemi, dan ternyata perjalanannya sangat wow sekali dari lika-likunya. Terima kasih atas guru tadi penyampaian tentang proses awal Pokmas Wijaya Kusuma sebelum pandemi, dan ternyata perjalanannya sangat wow sekali dari lika-likunya hingga proses perjuangannya. Ya, selanjutnya setelah masa pandemi hadir ini kan kemarin kita dari tim PHP 2D alhamdulillah itu ada program dari Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, awal itu kita langsung mencari, itu dari Mbak Milia ya, kalau teman kita itu Mbak Milia menyampaikan bahwasanya di desanya ada ini taman wisata kebun pisang. Nah, kemudian kami berinisiatif juga untuk datang ke lokasi. Nah, bagaimana kesan-pesan panjenengan ketika kita awal mula hadir di lokasi taman wisata kebun pisang ini? Monggo Pak Didi terlebih dahulu menanggapi. Saat itu memang saya sendiri yang bertemu langsung. Jadi saya nggak pernah mengira kalau ada teman-teman mahasiswa mau datang.
Jadi sama sekali tidak berpikir sampai sejauh itu. Karena selama ini pikiran kami hanya menanam, jual, dan itu saja. Barangkali memang ada sedikit wisata atau apa, tapi intinya kami tidak pernah berpikir kalau ada sampai mahasiswa akan datang untuk mengadakan penelitian ataupun kunjungan, tidak pernah berpikir. Jadi kaget sekali kami, tidak pernah terbayang seperti itu. Monggo Bu Yudi. Saya sendiri sama. Awalnya anak-anak dari Universitas UNU Fisika Blitar mau ada program di Pokmas Wijaya Kusuma. Saya tanya, saya pikir program apa ya? Terus awalnya yang awalnya itu programnya program apa, maksud itu saya nggak nyangka kalau dari adik-adik UNU Fisika itu mau ada program di tempat kami. Sebenarnya saya juga nggak enak karena tempatnya seadanya, tapi sekali lagi alhamdulillah semua bisa dan semua bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sebenarnya tujuan kami itu datang yaitu karena tempatnya hanya seadanya itu, Bu. Makanya dari situ kita juga ingin mencari inovasi biar itu dari Taman Wisata Kebun Pisang ini bisa kembali terus berkembang gitu. Lalu kan kemarin itu teman-teman juga menawarkan beberapa program nih. Itu ada program tentang pembuatan keripik pelepah pisang dan juga pembuatan pupuk organik cair dari batang pisangnya atau bundel pisangnya. Nah, dari program-program yang ditawarkan teman-teman ini, apa tanggapan dari panjenengan? Mungkin dari Bu Yudi terlebih dahulu. Dari saya program keripik dulu ya. Soalnya kalau dosis saya kurang tahu. Awalnya yang katanya ada program keripik pelepah bonggol pisang, saya kira keripik dari buah pisang. Saya juga baru kali ini tahu dan mendengar dan merasakan dari programnya adik-adik semua. Terus alhamdulillah saya tahu, saya bisa belajar. Insya Allah kalau bisa nanti kita kembangkan bersama. Saya baru pertama kali memang tahu kalau ada keripik pelepah bonggol pisang. Yang saya tahu dari dulu-dulu yang namanya keripik ya keripik buah pisang. Jika teman-teman menemukan dari beberapa jurnal itu langsung menemukan ini kayaknya bagus gitu, langsung kita aplikasikan saja. Mungkin kita tuh di Wijaya Kusuma ini kan ada banyak batang pisangnya sehingga kita bisa olah gitu. Lalu kalau Pak Didi terkait dengan program keripik dan pembuatan DOC yang ditawarkan oleh mahasiswa UNU, kami sangat mendukung sekali. Jadi tidak pernah terpikir gitu loh. Tapi ternyata ada sesuatu yang baru buat kami yang selama ini tidak pernah terpikirkan seperti itu. Salah satu contoh adalah keripik itu, di mana program pembuatan keripik itu sangat berhubungan langsung dan berhubungan erat dengan misi kami sebagai salah satu motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Jadi sangat sambung seperti itu. Jadi ya saya berterima kasih sekali begitu. Program ini sangat-sangat luar biasa. Tentang pupuknya ini sekali lagi juga sangat tepat sasaran, di mana di masyarakat kami pupuk adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan petani karena lingkungannya pertanian. Apalagi pupuk adalah barang yang sangat-sangat langka bagi kami karena harganya yang mahal dan itu pun sangat terbatas seperti itu. Makanya kalau ada pembuatan pupuk DOC itu sendiri sangat-sangat membantu kami seperti itu.
Iya Pak. Lalu di sini dari tadi ada program pembuatan keripik dan juga pembuatan POC. Nah di sini apakah ada dampak yang signifikan, ada dampak yang menonjol dari program-program yang diberikan teman-teman dari tim PHP 2D untuk keberlangsungan dari Taman Wisata Kebun Pisang ini? Kalau dampak, saya kira mungkin terlalu dini ya saya berbicara atau menilai. Tetapi secara nyata dan memang itu sudah sangat-sangat terbuka untuk masyarakat. Artinya begini, masyarakat sangat antusias mendengar pembuatan POC dan pembikinan keripik. Itu menjadi daya tarik tersendiri. Jadi mereka yang semula malas ataupun kurang yakin kalau mau datang ke kebun pisang Mas Wijayakusuma, tapi dengan adanya informasi saja mereka sudah sangat tertarik seperti itu. Nah dampaknya memang belum begitu kami rasakan karena ini masih belum bisa dimulai secara berkesinambungan. Jadi masih kami tahapnya masih pelatihan dengan ibu-ibu PKK, dengan masyarakat sekitar seperti itu. Tapi kedepannya kami yakin ini adalah menjadi salah satu momen di mana lingkungan kami bisa bangkit dan bisa membuktikan kalau kami mampu seperti itu. Kalau dari Bu Yuni, apa dampak yang paling terlihat menurut pandangan Bu Yuni? Dampak yang saya tahu kalau dari warga mendengar ada program pembuatan POC dan keripik itu yang paling penasaran yang pembuatan keripik yang saya tahu, karena saya kurang tahu kalau masalah POC-nya. Banyak yang penasaran, banyak yang sudah sering tanya kapan mulai produksi lagi, seperti itu. Lalu, tadi kan karena kita juga memerlukan antusiasme dari masyarakat juga, mungkin dari Pak Yuni dan Bu Yuni dan Pak Didi ini, apakah ada bagaimana cara kita membangun kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan POC dan keripik pelepah pisangnya? Mungkin dari Bu Yuni terlebih dahulu. Ya. Insya Allah nanti kami akan komunikasi terkait keripik dengan PKK desa dan PKK wilayah dusun untuk berkelanjutannya gimana, dan gimana nanti dari PKK desa bisa merangkul warga yang belum punya pengalaman lah intinya dari keripik, agar kita sama-sama bisa belajar untuk memproduksi keripik tersebut. Nah, kalau dari Pak Didi ini utamanya yang bagian POC-nya dan proses pencarian bahan-bahan dari keripiknya, menurut penjelasan gitu. Begini, dari kami pasti akan menggandeng pemerintah desa karena itu adalah induk bagi kami sekaligus rumah bagi kami seperti itu. Jadi nanti kami ada beberapa program yang akan kami sosialisasikan bersama dengan pemerintah desa. Salah satu contoh adalah betul kata Bu Yuli, kita akan mengadakan program bersama PKK desa. Kemudian tentang POC-nya kita akan sosialisasi dengan kelompok-kelompok petani. Jadi di mana kami di lingkungan kami ada beberapa kelompok petani yang kita boleh masuk dan ikut serta dalam perkumpulan mereka. Itu salah satu cara. Kemudian yang lain adalah kita akan memberikan langsung pelatihan. Jadi ada kalanya kita mengundang beberapa orang, kita mengadakan pelatihan langsung sehingga bukan hanya temu bicara saja, tapi langsung pelatihan, termasuk POC-nya. Nah,
satu hal lagi di mana tentang POC-nya, rata-rata petani kalau untuk hal baru mereka itu seperti kurang yakin seperti itu. Maka dari itu kami memberikan sebuah demplot di mana itu ada beberapa tanaman yang memang diaplikasi oleh pupuk POC itu sendiri. Ada satu bedeng misalnya tanpa pupuk, satu bedeng menggunakan pupuk, satu bedeng menggunakan POC dan sebagainya. Jadi ada beberapa tanaman dengan tujuan apa? Petani bisa melihat langsung apa dan bagaimana pengaruh dari POC itu sendiri terhadap tanaman, seperti itu. Jadi harus ada lahan praktek ya. Lalu selanjutnya ini setelah kita tadi berbincang-bincang tentang program-program, untuk keberlangsungan program sendiri, apa harapan-harapan panjenengan untuk program kita selanjutnya? Bagaimana harapan panjenengan agar nanti dapat berlangsung terus dan terus berjalan? Ini dari Bu Yuni terlebih dahulu. Kalau harapan saya, semoga POC bisa berjalan dan berkembang, begitu juga dari keripiknya. Itu harapan besar saya pribadi dan Pokmas. Kalau dari Pak Didi? Kami berharap sekalipun ini nanti tiba masanya adik mahasiswa berhenti untuk bersama-sama dengan kami sangat berharap apapun yang terjadi boleh tetap kita sambung. Artinya kami mengharap kunjungan ataupun pelatihan-pelatihan dari adik-adik mahasiswa kepada kami. Karena apa? Terus terang saja kami merasa baik itu keripik maupun POC sepertinya masih kurang. Jadi seandainya itu ditingkatkan akan lebih bagus lagi, terutama POC-nya seperti itu. Jadi kedepannya saya berharap kita tetap bisa saling komunikasi demi meningkatkan mutu dari POC itu sendiri. Tentang keripik pisang, kami sangat berharap jika suatu saat kami menginginkan bantuan dari adik-adik mahasiswa, tolong bersedia dan mau seperti itu. Karena rencana ke depan ini adalah salah satu produk unggulan bagi desa kami. Secara tidak langsung kami tetap mengharap seperti itu. Dan terima kasih selama ini sudah dibantu, tapi bagi kami masih kurang seperti itu. Terima kasih atas harapan-harapannya. Kemudian ini dari keberlangsungan dari program PHP 2D atau pembuatan keripik dan POC sendiri, dari tanggapan dari desa itu apakah ada, Pak? Kalau tanggapan dari desa sangat-sangat antusias desa. Jadi saya pikir pemerintah desa juga sangat-sangat berterima kasih karena secara langsung ini akan membantu bagi Pokmas Wijayakusuma untuk berkembang lebih besar lagi. Diakui tidak diakui, Pokmas Wijayakusuma adalah salah satu sarana pemerintah desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat secara luas. Maka dari itu program keripik pisang diharapkan nantinya adalah bisa menyerap tenaga kerja yang banyak sekali di lingkungan kami seperti itu. Kalau dari Bu Yuli, mungkin ada program desa yang dari pendapat dari desa yang belum disampaikan oleh Pak Didi. Alhamdulillah semua sudah disampaikan sama Pak Didik. Kalau dari desa, seperti yang disampaikan Pak Didik,
sangat mendukung dan berharap dari keripik bisa berkembang, bisa jadi ikon Pokmas dari POC dan keripiknya. Harapan itu besar dari kami. Amin, semoga saja nanti tercapai. Amin. Lalu setelah masa pandemi ini, nanti pecelnya rencananya mau buka lagi atau tidak, Bu? Sebenarnya kalau dari Pokmas, dari kita, selain cuma mengandalkan hasil panen per tahun, kita punya rencana Pokmas itu sebagai wisata desa. Tapi karena masa pandemi belum terlewati tuntas, kita masih terhenti sampai sekarang ini. Insya Allah kalau bisa nanti kita kembangkan lagi jadi wisata desa dan wisata kuliner. Amin. Walaupun itu dari kecil. Amin. Ini terima kasih Bu Yuli, Pak Didi atas waktunya. Sama-sama. Semoga harapan-harapan kita nanti dapat tercapai di kemudian hari. Amin. Oke, sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Didi ada kesan-pesan atau harapan untuk keberlangsungan dari program ini. Terkhusus untuk adik-adik mahasiswa, khususnya fisika dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, saya Pokmas Wijayakusuma mengucapkan terima kasih. Kemudian saya berharap jangan berhenti sampai di sini. Ayo kita bekerja, ayo kita berkarya, ayo kita belajar bersama-sama. Dan ilmu itu tidak ada matinya. Jadi tolong jangan berhenti, jangan malas, karena sampan-sampan adalah yang punya negara ini nantinya. Oleh karena itu saya sangat mendukung apapun bentuknya, apapun waktunya. Seandainya panjenengan mau datang, mau konsultasi, atau mau sharing, mau apa, siap kok Mas Wijayakusuma untuk membantu. Siap, kami siap juga menghubungi. Enggak, dari Alhamdulillah, dari saya pribadi saya senang dari adik-adik mahasiswa mengadakan program di tempat kami Pokmas Wijayakusuma, dan kedepannya saya berharap adik-adik yang sudah punya ilmu bisa dikembangkan lagi, bisa lebih besar lagi. Dan doa saya untuk semua adik-adik mahasiswa semua, semangat, terus belajar, jangan pernah memandang ke atas, terus ke bawah. Semangat adik-adik semua. Semangat. Terima kasih Pak Didi, Bu Yuli atas waktunya. Terima kasih sudah bisa sharing-sharing bersama kita di acara Sapa Mitra pada malam hari ini. Oke, sekian tadi adalah diskusi kita bersama Mitra dalam acara Sapa Mitra. Saya Fatimah Zahra, ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.